Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Efriliandi, NIM 6211111047 dari kelas PJKR 1B, mata kuliah Anatomi Manusia, dosen pengampu Bapak Sanusi Hasibuan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang otot atau myologi. Otot ialah alat gerak aktif yang mampu berkontraksi dan berelaksasi. Otot juga mampu menggerakkan persendian. Berapa jumlah otot yang kita punya? Setiap manusia memiliki sel otot sekitar 650 buah. Otot menyusun setengah dari jumlah berat badan kita. Lalu slide selanjutnya, mengapa otot sangat penting bagi tubuh manusia? Yang pertama ialah karena dapat menjaga organ penting dalam tubuh agar pada tempatnya. Lalu jawaban yang kedua ialah menggerakkan tulang sebagai alat gerak pasif. Yang ketiga, membantu menggerakkan lidah dan gigi untuk mengunyah makanan. Dan yang keempat, membantu dan menutup kelopak mata. Dan yang terakhir ialah memompa darah dari jantung. Selanjutnya, kita memasuki struktur otot. Apa itu struktur otot? Struktur otot ialah otot tersusun atas beberapa berkas serat otot yang tersusun secara paralel terhadap otot. Kemudian, serat otot tunggal tadi tersusun dari satu baris sel otot, membentuk serat silinder panjang setebal satu sel. Setiap sel otot ini memiliki nukleus ganda. Bisa dilihat di sampingnya ialah struktur gambar otot. Selanjutnya, kita memasuki mekanisme kontraksi otot. Secara mekanisme kontraksi otot ialah terjadinya sliding filamen, sedangkan rangkaian proses kontraksi secara sederhana merupakan adanya rangsangan dari otak melalui akson neuron motorik ke serabut otot. Dan yang kedua, asetilkolin yang berada di synaptic gutter akan berikatan dengan reseptor pada sarkolema sehingga terjadi. Bisa dilihat gambarnya sistem mekanisme kerja otot. Slide selanjutnya, letak nama otot seluruh tubuh. Mulai dari ujung rambut atau dari kepala sampai ke ujung kaki atau bagian kaki. Bisa dilihat gambarnya, terdapat beberapa macam otot. Selanjutnya ialah kontraksi otot. Kontraksi otot ialah salah satu mekanisme kerja otot. Sistem saraf memberikan potensial aksi sebagai sinyal ke dalam sel-sel otot. Asetilkolin merespon sinyal dengan menimbulkan reaksi kimia. Reaksi ini menghasilkan kalsium dalam otot dan mengaktifkan kerja dari senyawa aktin dan miosin. Bisa dilihat sistem kerja otot, kontraksi otot pada gambar di samping. Dan yang selanjutnya ialah jenis kerja otot. Jenis kerja otot fleksi dan ekstensi, gerakan tubuh maju dan mundur, biasa disebut juga fleksi dan ekstensi. Abduksi dan adduksi, depresi dan elevasi, supinasi dan pronasi, kontraksi dan retraksi. Dan bisa dilihat di samping yaitu gambar jenis kerja otot. Slide selanjutnya ialah fungsi otot. Fungsi otot ialah
bagian dalam tubuh yang memiliki satu senyawa kimia yang membuatnya bisa bergerak. Saat otot menempel pada tulang kemudian bergerak, maka otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Otot merupakan alat gerak aktif, sementara tulang adalah alat gerak pasif. Masuk ke jenis-jenis otot. Jenis otot itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, otot polos. Yang kedua, otot jantung. Yang ketiga, otot rangka. Lalu bisa dilihat gambarnya yang di bawah. Gambar dari otot polos, organ intel, dan otot jantung pada jantung, dan otot rangka pada kaki. Dan yang selanjutnya ialah otot polos atau otot tak sadar involunter. Ciri-cirinya yang pertama ialah sel berbentuk gelendong dan berinti satu. Yang kedua ialah bekerjanya tidak sadar. Dan yang ketiga, menyusun sebagian besar organ dalam seperti ginjal, uterus, pencernaan, pernapasan, dan iritasi mata. Bisa dilihat contoh gambar dari otot polos. Lalu yang selanjutnya atau yang kedua ialah otot lurik. Otot lurik ialah memiliki ciri-ciri yang pertama, sel berbentuk silinder dan berinti banyak dan tidak mempunyai cabang atau tidak bercabang. Lalu yang kedua ialah terdapat bagian terang dan bagian gelap. Lalu yang ketiga, menyusun otot rangka, dan yang terakhir ialah bekerjanya sadar atau volunteer dan tidak tahan lelah. Otot lurik berbalik dengan otot polos. Kalau otot lurik itu dia volunteer, bekerjanya sadar, sedangkan otot polos ialah involunteer, bekerjanya tidak sadar. Bisa dilihat gambar pada otot lurik pada di bawah ini. Lalu yang terakhir ialah otot jantung. Otot jantung memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sel berbentuk serabut, anyaman yang bercabang, dan memiliki banyak inti. Ciri-ciri yang kedua ialah bekerjanya tidak sadar atau involunteer, sangat tahan lelah. Dan yang terakhir ialah hanya terdapat pada organ jantung. Otot jantung sama halnya seperti otot polos. Sistem kerjanya tidak sadar, bertimbal balik dengan otot lurik, yaitu otot lurik bekerjanya dengan sadar. Lalu yang terakhir ialah cara kerja otot. Cara kerja otot terbagi menjadi 2 cara. Yang pertama ialah sinergis. Apa itu sinergis? Sinergis ialah cara kerja otot secara bersamaan. Dan yang selanjutnya ialah antagonis. Apa itu antagonis? 2 otot yang bekerja secara berlawanan. Jadi yang pertama sinergis itu bersamaan, dan yang kedua antagonis, berlawanan. Mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan hasil kerja saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.